Halo teman-teman. Nah, di episode kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan di salah satu rumah Belanda yang masih ada hubungannya sama episode kemarin. Jadi untuk kalian yang belum nonton episode sebelumnya, aku harap kalian nonton sekarang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Jadi aku makin semangat buat ngejelasinnya. Kenapa aku ngejelasinnya malam, di episode sebelumnya siang? Karena aku mau setiap episode itu ada yang berbeda. Dan di episode kali ini aku gak mau ngerasain sendirian. Kalian juga harus ngerasain. Jadi yuk kita masuk. Hai teman-teman. Sekarang ini Frisly baru masukin ruang makan. Kalian bisa lihat langsung ya. Sebenarnya sih lokasi di sini tuh cukup buat aku nyaman. Tapi kalau buat Marsha enggak, karena ada beberapa anak kecil di bawah meja ini sekarang. Dia ngajakin main, cuma dia nggak cerita apa-apa. Anak kecilnya cantik-cantik kok. Mungkin karena dia tahu kali ya kalau ini rumah Belanda. Barang-barang dan bangunannya itu masih kayak jadi ciri khasnya gitu. Nah teman-teman, untuk informasi, rumah ini sudah dihuni dari kurang lebih 1800-1900an. Jadi emang bangunannya masih asli banget. Paling cuma emang dibersihin terus juga ada karangan bunga atau apapun itu yang masih bisa ditambahin, dan furniturnya yang bisa ditambahin juga. Tapi kalau untuk bangunannya masih asli. Nah sebelum kita lanjut ke ruangan selanjutnya, aku mau nanya sama kalian yang mungkin ada di antara kalian yang juga peka. Menurut kalian yang sekarang ada di samping aku itu siapa? Jadi untuk yang gak ngerasain apa-apa, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau sekarang di samping aku lagi ada laki-laki Belanda tinggi banget, pakai baju kayak koloni. Jadi pakai baju coklat, tangan panjang, seragam, sepatu juga boots, celana coklat, kayak ada ikat pinggang gede gitu, pakai topi, berkumis, dan sekarang dia lagi ngeliat ke arah kamera. Nah buat kalian yang ngerasain juga atau ngeliat, aku harap ada dari kalian yang mau komen di bawah sini apa yang kalian lihat dan apa yang kalian rasain pada saat aku nyeritain ini ke kalian. Lanjut ke tempat selanjutnya ya. Nah buat teman-teman yang bisa ngeliat juga atau ngerasain, mungkin kalian aneh kali ya, karena kali ini Frisly jalan sendiri tanpa ada Marsha. Jadi Marsha barusan lari. Aku nggak tahu dia kenapa. Dia bilang aku nggak suka tempat ini. Aku nggak suka tempat ini. Dan itu malah bikin Frisly penasaran sih, ada apa. Cuma dari tadi kan Frisly ketemu sama beberapa makhluk yang memang dia menyerupai orang-orang Belanda. Dan sekarang di samping Frisly ada nenek-nenek pakai baju kebaya, terus kayak lagi ngunyah. Siri? Gak tahu sih, iya kayak lagi ngunyah gitu. Terus posisi nenek itu sekarang ada di samping aku, agak ngebungkuk dan ngelihat ke arah sini. Oke. Kita coba tanya dulu kali ya, kok nenek ini beda sendiri, terus dia dari kapan, dan dia kenapa ada di sini? Dia bilang dia mengabdi. Dia mengabdikan dirinya untuk tokoh yang tinggal di sini. Jadi dia emang pernah hidup, dia sangat amat menyukai tempat ini, dan dia nggak akan mau pindah dari tempat ini. Cuma dulunya di sini tuh ada kursi yang sekarang udah diubah
sama lemari ini. Nenek ini sih kalau dari aura dia nggak negatif ya, dia nggak mengganggu sama sekali. Cuma kalau emang ada yang datang ke sini terus bawa sesuatu yang nggak enak, kayaknya nenek ini bisa berubah jadi negatif. Karena menurut dia yang bisa masuk ke sini itu adalah orang-orang yang punya aura positif. Jadi teman-teman, sebelum kalian datang ke tempat ini, kalian harus mengucap salam biar yang nempel sama kalian terlepas dulu di depan. Oke? Kita lanjut ke tempat depan. Makasih, Nek. Teman-teman, aku mau ngasih tahu kalian suasana di tempat ini sekarang. Yang aku rasain atau yang aku lihat sekarang bukan rumah ini pas pertama kali aku masuk. Di samping aku ada kuda warna putih, agak kecoklatan, tinggi, gede. Di sekeliling sini banyak pohon-pohon tinggi. Tanah kosong di belakang. Tokoh yang tinggal di sini sangat amat mencintai budaya dia dan budaya Indonesia. Jadi emang dia juga suka ngedengerin lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Jawa, dan dia juga suka buat cari tahu Indonesia tuh seperti apa. Selain itu, jin-jin yang mengisi rumah ini, jin-jin yang ada dari mulai beliau udah nggak ada sampai sekarang, itu ganti-gantian. Yang dimaksud ganti-gantian itu adalah ketika ada jin yang memang dia udah ada di tempat ini dan nggak mau dipindahin, tapi ada yang datang untuk pindahin. Dan ruang kosong itu diisi oleh jin yang datang tanpa diundang. Maksudnya, ada yang datang tapi dia nempel gitu, kurang enak auranya, jadi ada di tempat ini. Yang harusnya mungkin aura di tempat ini nggak ada serem-seremnya dan positif. Terus juga beliau itu sangat amat mandiri. Kenapa? Karena dia kayak apapun ngelakuin sendiri aktivitasnya. Kudanya yang ngerawat juga dia, apapun itu sendiri. Dia bikin kayak banyak meja-meja gitu, itu dia juga yang gituin kayu. Terus ketemu sama warga, dia ngajak ngobrol, yang ngajarin anak-anak kecil apa yang harus diajarin, dan menurut dia orang-orang itu harus berkembang dan mempunyai pola pikir yang sangat amat luas. Aku ceritain ini agak merinding sih. Merindingnya bukan karena takut, tapi aku salut sama tokoh ini karena mungkin banyak dari kita yang kurang tahu kalau misalnya Belanda itu nggak semuanya jahat. Atau orang luar yang datang ke Indonesia pada saat kita sebelum merdeka, nggak semuanya jahat. Gak semuanya bermaksud untuk menjatuhkan rakyat kita. Tapi ada juga dari mereka yang mau ngebantu, ada dari mereka yang mau ngasih ibaratnya oleh-oleh untuk Indonesia karena diizinkan untuk tinggal di Indonesia. Sama halnya kayak jin-jin yang ada di sini juga. Mereka ngerasa mereka nggak perlu ngeganggu, mereka ngerasa mereka nggak perlu nunjukin diri dan sebagainya, kecuali ke orang yang sering datang ke sini atau orang yang biasa menjaga tempat ini. Karena menurutnya itu perlu dikasih tahu di mana dia ada dan seperti apa wujudnya. Mungkin ada beberapa penjaga sini yang emang agak peka terhadap penghuni yang ada di sini. Atau dia udah biasa mendengar suara, melihat ada yang lari, anak kecil ketawa, bahkan ada suara kayak mainin musik. Yang sekarang kedengaran di kuping aku, musik. Kayaknya emang toko ini suka sama musik, nulis karena kayak ada suara mesin ketik, terus ada suara kayak pulpen lagi nulis, itu kayak seret gitu. Dan kejadian-kejadian yang ini yang ada di sekitar aku yang sekarang lagi Frisly lihat itu sangat amat luar biasa, teman-teman. Dulu kayaknya kayak nggak sebagus ini emang, dan gak terjaga seperti ini, tapi gak ada serem-seremnya. Karena si toko ini selalu berpikir yang ya udah dia datang ke sini baik-baik,
apapun niatnya dan apapun orang yang datang ke sini, intinya dia akan menjelaskan kalau dia ada di sini untuk hal yang baik. Dan itu bikin aku salut banget sih. Cuma di tempat ini ada juga yang ngeganggu. Sosok perempuan pakai kebaya biru, bandana biru, yang ada di salah satu lukisan di rumah ini. Sosok perempuan tinggi, pakai baju putih, ada bunga-bunganya, renda, tinggi banget. Rambutnya agak keriting di atas, matanya putih, bawahnya hitam, dan dia selalu senyum. Dan sosok itu yang pertama kali Frisly dan tim Frisly lihat pada saat Frisly mau foto di salah satu bagian rumah ini, dan dia ngintip di jendela. Nanti Frisly bakal ngejelasin tentang dia, tapi sekarang Frisly mau ngajak kalian untuk tahu interaksi antara Frisly sama penghuni yang memang udah ada di sini pada saat beliau masih hidup. Sebelum beliau wafat, beliau pun udah sadar sebenarnya beliau itu udah capek, udah perlu istirahat, tapi dia tetap gak mau. Menurut dia, selagi dia bisa jalan, selagi dia masih bisa berpikir, itu akan terus dilakukan, itu akan terus dijadikan tempat untuk dia menulis ide-idenya, bahkan dia membantu orang lain. Dan dia sangat amat suka dan kagum sama orang Indonesia, karena menurut dia orang Indonesia itu pekerja yang gigih. Dia salut sama orang Indonesia. Beliau orang yang pemberani. Beliau siap menerima resiko apapun, yang penting dia bisa ngewujudin apa yang dia mau. Dan wujudan atau impian dia itu semuanya mengarah ke rakyat kita, untuk rakyat kita, untuk bangsa kita. Aku salut banget sih, maksudnya kayak bahkan aku sendiri baru tahu tempat ini. Ya mungkin toko ini udah sangat amat dikenal, bukan cuma di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mungkin tahu nama dia. Tapi gak banyak dari kita yang tahu ceritanya, gak banyak dari kita yang tahu pemikiran dia seperti apa. Gak banyak dari kita yang tahu kalau dia sangat amat berjasa untuk kita. Terus juga apa ya, pada saat masa sulit dia, maksudnya di saat dia udah ngerasa gak enak, sakit, dia gak akan menunjukin itu. Karena menurut dia udah berhasil untuk mendirikan sekolah yang sampai sekarang masih aktif ya kak, sampai sekarang masih ada. Dan itu dia ciptakan untuk penduduk sekitar, karena menurut dia itu keluarga dia. Aku rasain salut aja sih, salut banget malah. Aku bisa dapat informasi sedalam ini, sebanyak ini, yang mungkin harusnya aku nggak tahu, tapi sekarang aku tahu. Dan dia juga mau ngucapin makasih. Dia mau ngucapin makasih untuk orang yang masih mengenang dia, masih mencari tahu tentang dia, terutama untuk yang masih menjaga permukiman dia. Mungkin kita harus tahu ya, permukiman yang dimaksud itu kayak kebun teh, makam, dan rumah ini, sekitar ini. Cuma sayangnya kudanya itu udah gak ada, gak lama setelah dia meninggal juga. Jadi aku ngelihat, sekarang aku kayak ngelihat dia, cuma beda dimensi yang aku gak bisa ngobrol langsung. Dan aku ngeliat kuda itu kayak bentuk kesetiaan yang kok bisa gitu. Aku juga gak ngerti, cuma kayak kok bisa. Ada pesan juga, siapapun yang datang ke sini jangan ada niat yang enggak ya, apalagi untuk mencuri. Karena pernah ada beberapa orang yang niatnya datang ke sini untuk mengambil barang-barang yang ada di sini. Tapi emang karena yang ngejagain di sini baik, positif, jadi pemikiran itu kayak ada yang ngeblok, ada yang nutup. Mungkin orang itu pada saat datang ke sini langsung kayak blank, dia harus apa, dia harus ngapain. Jadi dia cuma bisa ngelewatin tempat-tempat ini, ngeliat-liat tempat ini terus pulang lagi. Padahal niatnya jahat.
Itu sih teman-teman, kalau emang kita berpikir positif, kita yakin kalau keberadaan mereka itu ada bukan untuk mengganggu kita, kita nggak bakal ngerasain hal-hal yang negatif. Nah, kalau tempat ini mungkin cerita-ceritanya tentang yang positif. Kali ini Frisi mau pindah tempat. Frisi mau ngajak kalian buat ketemu sama sosok yang dari tadi mainin musik. Soalnya Frisi penasaran. Yuk.